digunakan untuk pengolah kata pada produk Microsoft. Yang kita ketahui, pada Microsoft Word dapat melakukan hampir seluruh aktivitas atau pekerjaan yang berkaitan dengan pengolahan kata atau word processing, misalnya untuk membuat dokumen, laporan, surat, amplop, serta pekerjaan lainnya. Antarmuka Microsoft Word, jadi ada fitur toolbar atau disebut baris judul, yaitu yang menampilkan informasi mengenai nama, file, dan program aplikasi yang sedang kita gunakan. Di sini ada fitur Quick Access Toolbar, yaitu untuk menampilkan tombol pada menu shortcut yang sering dipakai oleh user, dipakai oleh kita. Gitu. Next, menu bar dan ribbon atau toolbar untuk menampilkan suatu menu dan toolbar yang dipakai untuk memanipulasi dokumen kerja yang digunakan. Next, status bar berfungsi untuk menampilkan informasi pada dokumen kerja, misalnya halaman yang digunakan dan banyaknya karakter yang telah diketik pada dokumen kerja. Selanjutnya, fitur roll bar berfungsi untuk menampilkan jarak dari suatu margin yang ada pada dokumen kerja, baik itu horizontal atau vertikal. Gitu, jadi kayak kita nih bisa melihat, ini nih lurus nggak sih teksnya atau dokumen yang kita ketik itu lurus atau nggak sih? Itu fungsi roll bar. Next, ada scroll bar berfungsi sebagai alat bantu untuk menggeser halaman pada dokumen kerja, baik itu secara horizontal atau vertikal. Jadi kan kita suka ngetik banyak gitu kan teman-teman sampai bawah. Nah, jadi kita tinggal scroll aja pakai fitur scroll bar. Next, cara membuat dokumen Microsoft Word. Itu kita tinggal buka fitur file, lalu klik next. Di situ ada kertas gitu namanya blank dokumen. Nah, itu kita tinggal klik aja. Nanti bakalan muncul lembaran baru. Nah, di sini ada menyimpan dokumen. Cara menyimpan dokumen sama aja di file, terus save as. Udah gitu, kita bisa namain file yang kita mau apa. Contohnya di sini aku namanya file pengantar aplikasi komputer. Nah, save as tipenya itu di sini ada Word ya teman-teman, Word dokumen. Tapi kalian juga bisa save kayak pakai PDF dan lain-lain gitu sesuai kebutuhan. Lalu tinggal save deh. Oke, next. Di sini ada membuka dokumen Microsoft Word. Itu caranya langsung di file, terus kalian klik open, lalu cari file yang kalian mau buka. Contohnya tadi, aku kan tadi udah save file yang namanya pengantar aplikasi komputer. Kalian tuh tinggal cari terus klik, nanti dia akan buka sendiri. Terus cara nge-print dokumen itu masih di menu file, cari aja print. Nah, di sini ada tersedia kayak kalian mau print halaman berapa, copiesnya itu mau berapa kopinya, lembarnya berapa, kayak gitu. Nanti tinggal dikonekin ke alat printnya. Next, menutup dokumen Microsoft Word. Di menu file, scroll aja ke bawah ada exit. Tuh nanti bakalan menutup dokumennya. Next, di sini ada margin ya teman-teman. Jadi margin itu yang kita bisa lihat, margin itu ada di menu tag layout, lalu klik margin. Nah, di sini udah ada yang normal, tapi kalau bisa kita mau setting sendiri bisa ke custom margin. Nah, di sini udah tersedia ya teman-teman. Ini ada top left, bottom right, bisa setting kanan kiri bawah atas. Nah, ini buat paper size-nya. Kalau bisa udah, kita tinggal klik oke. Itu teman-teman. Jadi ini fitur ribbon font itu untuk yang bold untuk menambahkan font, yang itali itu yang miring, terus yang kayak huruf U di garis itu nanti untuk menggarisi bawah font. Dan masih banyak lagi. Bold dan number, drop cut, leave spacing. Bold merupakan suatu fungsi yang memberikan sebuah tanda lingkaran atau biasa disebut bold di setiap paragraf. Sebelum kita memulai tulisan kita pada dokumen, ada banyak jenis bold yang ada di Microsoft Word. Jadi tidak hanya berbentuk lingkaran bulat saja, akan tetapi kita bisa memakai fitur lainnya sudah ada di program aplikasi Microsoft Word. Misalnya tanda centang kotak dan masih banyak lagi. Numbering yaitu dengan memberikan urutan pada setiap paragraf tulisan kita sesuai dengan nomor yang kita inginkan. Numbering di sini juga tidak hanya berupa angka desimal saja, akan tetapi bisa berupa angka Romawi dan lain-lain. Adapun fungsi bold dan numbering yang ada pada Microsoft Word adalah untuk memberikan sebuah fungsi tanda bold dan memberikan nomor pada setiap paragraf dari tulisan kita. Ini cara mengganti bold. Drawcap merupakan huruf atau disebut juga kata pertama yang berada di dalam paragraf yang ditampilkan besar.
seperti yang ada di koran ini teman-teman. Pengertian Mailmart. Mailmart merupakan aplikasi dalam surat menyurat yang sudah disediakan oleh sebuah aplikasi yang digunakan untuk menulis di dalam komputer. Seperti halnya Microsoft Word, Mailmart ini sangat memungkinkan pengguna untuk dapat membuat surat dalam jumlah yang sangat banyak dengan format isi yang sama dengan cepat. Ini dia contohnya. Langkah-langkah membuat Mailmart. Siapkan 2 dokumen. Siapkan master dokumen Word, siapkan database Excel. Buka master dokumen Word, pilih menu My Link, pilih menu Cell Reachable, pilih menu Use Existing List, pilih database Excel yang sudah kita buat sebelumnya. Pilih set 1, isi data sesuai dengan kebutuhan. Pilih preview result untuk melihat hasilnya. Selanjutnya membuat makalah otomatis. Pengertian makalah. Makalah adalah sebuah karya tulis ilmiah yang membahas tentang suatu topik tertentu. Makalah mempunyai sistematik yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Atau penutup. Makalah adalah produk ilmiah yang ditulis oleh seseorang. Makalah sendiri biasanya dijadikan sebagai tugas untuk mengembangkan diri. Membuat nomor halaman otomatis. Klik pada tab Insert pada bagian Group Head dan Folder, pilih dan klik pada Page Number. Membuat daftar isi otomatis. 1. Bukalah tulisan yang sudah diketik. Blok tulisan yang akan ditampilkan dalam daftar isi. Klik pada menu Reference dan pada submenu Table of Contents. Klik pada tulisan add text hingga akan muncul beberapa pilihan, yaitu dari level 1 sampai 3. Pada menu Reference dan submenu Table of Contents, pilih dan klik pada tulisan Table of Contents, lalu Automatic Table 1. Membuat daftar gambar otomatis. Pilih gambar yang akan dimasukkan ke dalam daftar gambar, klik kanan pada gambar, pilih Insert Caption untuk memberikan judul pada gambar. Nah, label. Membuat label baru contoh gambar. Klik menu Home, Style, Caption, Modif untuk merubah warna tulisan dan lain-lain. Klik Insert Table of Figure untuk menampilkan daftar gambar otomatis. Membuat daftar pustaka otomatis. Pilih menu Reference, Manage Shortcut, klik News, pilih sumbernya, lengkapi datanya, pilih Insert Citation untuk membuat kutipan, pilih bibliografi untuk membuat daftar pustaka otomatis.